Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, Kakak Adra mau ajak kalian untuk nyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita ingin berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh beribadah pada hari Minggu. Ya Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita ingin memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu selama 1 minggu ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memberikan persembahan, ya Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Sanjung Kau di Tempat Tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau adalah Tuhan Yesus kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Adik-adik, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya dan siapkan hati dan pikiran adik-adik. Dadah, selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau awali dengan berdoa. Mari semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama dengan adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya bahwa Tuhan tolong dan sertai adik-adik di rumah. Kami berdoa biar Allah Roh Kudus menyertai mereka, memberikan mereka konsentrasi dan ketenangan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati KMI, biar kami dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sampaikan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, KMI mau nanya dulu nih sama adik-adik. Pasti kita semua pernah punya permasalahan. Nah, kalau adik-adik lagi sakit, terus sudah berobat tapi belum sembuh juga, atau adik-adik mau ujian, tapi adik-adik takut nih, adik-adik khawatir nilainya jelek. Nah, apa yang adik-adik lakukan? Nah, kami tahu nih, anak-anak sekolah minggu GMI Philadelphia pasti udah tahu kalau lagi kesusahan, pasti semua datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan tolong. Nah, kalau misalnya Tuhan sudah jawab doa adik-adik, Tuhan sudah tolong adik-adik, apa sih yang adik-adik lakukan? Jangan dijawab dulu ya. Kita dengarkan dulu cerita firman Tuhan yang satu ini, baru nanti adik-adik jawab. Yesus dalam perjalanannya dari Samaria ke Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri agak jauh. Jadi adik-adik, pada zaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti. Penyakit ini menular dan belum ada obatnya. Karena itu orang-orang yang terkena kusta akan diasingkan dari lingkungannya dan dianggap najis. Kemudian ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka semua senang sekali adik-adik, karena ketika Yesus menyuruh mereka pergi ke para imam, mereka yakin bahwa mereka akan sembuh. Mereka kemudian berlari menemui para imam. Dan sementara mereka berlari di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, seperti 10 orang kusta yang minta tolong sama Tuhan dan Tuhan sudah sembuhkan mereka. Demikian juga dengan kita. Adik-adik sudah ditolong sama Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mau ujian Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga mendapat nilai yang baik. Nah, apa sih yang adik-adik lakukan setelah ditolong sama Tuhan? Apakah seperti satu orang kusta yang setelah disembuhkan sama Tuhan, dia datang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan? Atau seperti 9 orang kusta lainnya yang setelah disembuhkan sama Tuhan, mereka tidak kembali, atau mungkin mereka sudah lupa sama pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik boleh memilih nih, kira-kira sebelumnya adik-adik yang mana ya? Apakah orang yang setelah ditolong Tuhan datang berterima kasih sama Tuhan, atau setelah ditolong Tuhan biasa aja, nggak datang berterima kasih? Nah, hari ini kita mau belajar ya dari cerita firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar bahwa setiap hari dalam hidup kita Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah lindungi dan berkati kita. Karena itu kita harus belajar untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih takut akan Tuhan dengan cara menjadi orang yang selalu memuliakan Tuhan dalam setiap perkataan dan setiap perbuatan kita. Ya adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya dari Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari sama-sama adik-adik di rumah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati adik-adik di rumah, berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik, memberikan mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sampaikan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.